sah muslim. Hindu Buddha tidak sah. Kemudian berakal, gila tidak. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan. Bukan di hari haram. Nanti akan dibahas kapan saja yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah sahur. Nah, sekarang rukunnya. Rukun sahur. Pertama, niat, yaitu sejak malam. Kalau bisa setelah isya. Kemudian tidak apa? Tidak harus dibarengi dengan puasa sunnah. Artinya puasa sunnah itu tidak harus malam. Ternyata pagi tidak menemukan minuman, tidak minum makanan, langsung aja melaksanakan ibadah sahur. Boleh kalau sahur sunnah. Kalau sahur wajib mah tetap harus di waktu malam, minimal menjelang sahur. Ini mah sahur sunnah. Nah, ini. Kemudian imsak. Nah, artinya menahan. Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul ab minal khaytil aswad minal fajr. Itu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar menjelang subuh. Nah, itu waktu subuh fajar itu. Nah, itu imsak. Artinya tidak boleh makan dan minum. Kemudian uhilla lakum laitasya marofos ilanisa. Ceritanya siapa? Sayyidina Umar itu di bulan Ramadan karena nggak kuat, akhirnya bersenggama sama siapa? Istri sama guna-guna. Ternyata bukan Umar saja, banyak sahabat. Bagaimana ini saum kita batalkah? Bukan di siang hari, tapi di malam hari. Akhirnya datanglah ke siapa? Rasulullah. Turunlah ayat ini. Uhilla lakum laitasya marofos ilanisa. Jadi dihalalkan di waktu malam bersetubuh suami apa? Bahkan membatalkan pun, minuman ada, korma nggak ada, Bu silakan tidur aja. Nah, barang boleh, boleh. Buka sahur dengan apa? Ya dengan colek-colek gitu. Artinya, aku tidak tahu ini teman. Aku ngorek-ngorek korom artinya. Terlalu. Nah, mudah-mudahan itu dihalalkan. Itu sejarahnya. Jadi imsak itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh jima. Jadi sebelum sahur boleh? Boleh. Setelah sahur yang penting masih ada kesempatan 10 menit lagi, boleh? Boleh. Boleh. Ya kita udah pengalaman udah tua. Baru pengantin mah. Makanya sok sering dikritik di rumah, sing bener ngaji teh cenah. Ngaji orang cenah seserang Ramadan seureut. Bener emang ngaji mah cenah. Ngan teu ngaji orang ini menceritakan. Gitu. Jadi intinya tidak boleh kaku itu dalam melaksanakan ibadah apa? Ibadah sahur. Nah, batasan makan minum yaitu masuknya benda luar ke dalam apa? Rongga badan, jauh. Nah, itu batalnya. Apa? Rongga itu? Itu perut, batas tenggorokan, termasuk kumur-kumur ataupun siwa tidak boleh lebih. Kalau lewat jadi batal. Ini sih gigi aja, berkisah gigi. Kemudian kalau bagaimana menelan apa? Cek bahasa, udah hidupnya gitu kan. Boleh, asal belum keluar, tapi kalau udah keluar, itu batal. Karena udah keluar, itu batal. Jadi kalau belum keluar mah tidak batal gitu. Kalau saya udah sini. Batal kalau. Batal. Pokoknya jangan keluar. Jangan keluar. Berkumur-kumur. Awas. Ini ketika muda gitu, keur budak keneh kumur-kumur. Kumur-kumur sekali kalau buku bae teh. Bari teuleum. Batal. Tidak lewat mulut misalnya. Nah, bisa batal. Nah, contoh. Ini yang membatalkan.
semprot asma. Kemudian tak serut batal. Selang oksigen lewat kepala, karena hidung, karena telinga. Gas bius batal. Pasta gigi sampai ke dalam batal. Pakai odol batal? Iya, apalagi tertelan odolnya. Kalau nggak ketahuan? Makanya Jangan ketelan. lebih baik ikhtiatnya setelah sahur langsung siap ini, jangan di siang hari. Ini kan di siang hari. Kalau sebelum setelah sahur mah ini mah di siang hari. Makanya ikhtiar. Kemudian kamera endoskopi, jadi masukkan ke mana gitu, dilihat ada apa kuman-kuman di perut. Nah itu ya, itu batal. Obat tetes, serut, kasih kena habis. Terasa, padahal melalui makan. Batal. Nah ini kata fikih dalam kitabnya Takrirus Sadidah. Perempuan misalkan kucai. Ya. Batal. Asal jangan disengaja. Ini bukan disengaja, ditetes. Sehingga terasa manis. Pahit Pak. Pahit lagi. Oh kamu jangan Pak. Gituan kamu jangan ke mata. Atau tong dihajar. Makanya tidak boleh. Nah, ini melalui mata, melalui hidung, melalui telinga. Nah itu obat tetes, nggak boleh. Ini mohon maaf. Jadi harus hati-hati. Kalau korek kuning? Nah itu ada dua pendapat. Satu pihak kalau memang dalam keadaan sakit, betul kuat, boleh kan? Tapi kalau tidak ada alasan sakit, genah we. Mungkin bulu hayam. Ya, gua bulu hayam. Jadi betul, yang enak itu yang dirojok, lain anu ngarojok nah. Bulu hayamna teh enak bulu hayamna. Tapi nu dirojok mah eta ceuli nya istilah bulu hayamna teu ngeunaheun gitu. Tapi cepil mah nikmatan gitu. Nah itu nggak boleh. Nah, kalau dalam keadaan memang kan darurat itu diperbolehkan saja gitu karena kalau enggak itu enggak sudah enggak tahan katanya. Tapi kalau diteteskan air mah jelas sekalipun telinga dengan tetesan sehingga masuk ke itu batal. Lewat kulit. Nah, ini. Nah, intramus Ada dia di ular. Semacam apa ini bagian kesehatan. Kemudian kulit, kemudian infus obat. Kalau dibekam dong. Makanya dua panut tetap dalam itu memakruhkan mendekati ketidakbolehan. Sebab takut jadi lemah puasanya gitu. Lemah. Di bekam mah enggak kali Tan. Hah? Di bekam mah enggak. Kalau di bekam batal. Nah, infus glukosa karena apa lemah akhirnya diinfus tambah non cairan gula transfusi darah. Nah itu Oh iya. nggak boleh. Boleh. Termasuk donor darah ini lewat kulit. Jangan puasa. Cuci darah boleh dibilang. Kateter. Kateter itu semacam apa? Masukin. Oh, Operasi masukin. lebih apal ibu-ibu kan ini mah bukan kateter mah. Kurang mah kateter teh kaca bang panik. Terus lapros, macam apa ini? Ini memang bagian kesehatan. Terus balsam toyo. Akan mulai kulit sehingga maka itu jadi segar. Ini mah menurut Piki. Tapi namanya juga Piki berbeda pendapat. Ada yang membolehkan. Jadi yang membolehkan aja. ya. Tapi nanti insya Allah contoh bedanya hebatnya ini kan kajian Piki. Contoh jangan panik dan heran ketika pergi ke Mekah. Allahu Akbar di sini itu Imam Hambal. Jadi kalau ada salat di sini Imam Hambal. Allahu Akbar. Imam Syafi'i. Allahu Akbar.
Imam Malik. Ada ya? Ayat gitu. Ada. Itu fikih. Nah, ini makanya perlu jangan intinya kita harus banyak wawasan itu. Yang ketiga, Allahu Akbar, Imam Hanafi. Nah, jadi kalau ada sholat ini boleh. Misalnya, sama mau sekali-kali pakai Imam Hanafi, boleh? Boleh. Boleh ngajaran. Makanya perlu wawasan itu. Artinya kita minimal tidak mencek bahasa Sunda mah kecedihan. Nah gitu. Nah gitu di antaranya. Nah, kemudian dalam pembatalan menurut Imam Syafi'i sengaja ataupun tidak disengaja laki-laki sama perempuan bersentuhan hukumnya batal. Nah, Indra. Cek Imam Syafi'i kalau punya wudu, ada sengaja batal dan punya wudu. Menurut Imam Maliki batal itu kalau disengaja. Tidak disengaja mah tidak batal. Batal sama perempuan gitu. Ada tuh sengaja ya mah tidak batal. Cek Imam Hambal mah batal itu karena apa? Karena ada syahwat. Pantul kusah bokong hayang aja diantarkeun syahwat. Itu batal. Tidak ada syahwat mah tidak jadi apa? Batal. Nah, payana. Cek Imam siapa? Kita Imam apa? Imam Hambal. Imam Hanafi mau mencium, mau meraba tidak batal. Yang penting ini tidak masuk. Jadi batal wudunya karena maksudnya Karena berdirinya. ya, bukan karena karena masuknya. Jadi berdiri tidak masuk enggak apa-apa. Logis yang itu, Pak Ustaz. Logis yang itu. Karena tidak masuk. Iya. Itu pendapat Imam Hanafi. Nah itu jadi makanya kita tahu kita jadi wawasan. Iya, ringan aja, Bu. Yang apa? Nah, ya. Kemudian dalam at-tahiyat kalau Imam Syafi'i at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi assalamu alayna asyhadu an la ilaha illallah. Eta Imam Syafi'i. Jadi ngacung nanti iraha cenah. Tah Imam Hanafi mah lain dari mulai at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Imam Hanafi. Nah. Kemudian Imam Hambal mah asyhadu an la ilaha illallah. Kata Imam Nanta. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Malik mah enggak at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatuh ke kanan ke kiri. Sehingga timbul dulu ketika kuliah anak NU sama anak Persis. Ari sia cenah salat teh gawe leuleuyeuh musak beungeut. Aing pusing nempot cuk sak teh ngacetong. Persis sama naon tah? Pan Persis mah terang musak beungeut. Gitu. NU mah musak beungeut. Jadi kodi semuanya imam menggunakan apa? Telunjuk, tidak ada ganti. Tidak boleh diganti at-tahiyat. Sudah boleh. Misalnya kan ada pernah melihat salat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu. Itu sih aku mah iya wae Curug-curug urang. Tetap curug itu harus tidak boleh gini ya. Tetap harus begini. Makanya salat itu menurut Imam Syafi'i ketika di Mekah mah semua imam sama harus melihat Ka'bah. Tapi ketika di luar mana mah di luar Mekah termasuk di Indonesia menurut Imam Maliki mah tetap sholat itu memandangnya ke depan lurus. Tapi menurut Imam Syafi'i ke tempat sujud, sejadah. Itu perbedaan. Jadi kalau membelinya ada judul bukunya yaitu perbandingan 4 madhab. Nah, kalau kitabnya Madahibul Arba'ah atau Bidayatul Mujtahid. Sekarang udah ada terjemahnya enak, Bidayatul Mujtahid 3 jilid, murah 150.000. Nah, dibanding genjing kitab nama, mahal.
Nah, kemudian donor darah, cuci darah itu batal. Nah, sekarang hukum saum. Ya. Ustaz, donor darah batal nggak? Batal kan tadi? Batal. Kan tadi. Tadi kan sok balikan di tinggal lili. Ada yang lewat kulit, suntik, transfusi darah, donor darah, cuci darah. Batal, wali. Pokoknya yang memasukkan mengeluarkan darah batal ya. Buat seger sih, Pak. Nah, ini hukum. Hukum saum. Cek sari pun ngaji tepira mencetang kieu nya. Mau cek ngaji mari pun cek sah genah ya mah gitu. Dari kan kita ngaji daripada diajak masyarakat sekalipun disogok sama uang. Model kieu pangmelkeun eta awe geulis cek heulaana. Oh, kuliah gede lumayan ya 200.000 cek heulaana. Tapi mimpin tahlil mah teu dikuliah ge semangat. Gitu, mata jenting mimpin naon tah? Tahlil. Yang pertama wajib saum Ramadan, wajib. Kemudian saum qada, gara-gara di bulan Ramadan tidak saum karena sakit atau di perjalanan, maka boleh. Itu hukumnya qada. Ketiga nazar. Saya kalau punya anak lulus masuk ke ITB mau saum 3 bulan berturut-turut, itu hukumnya wajib. Wajib itu. Nggak boleh ditawar lagi, wajib. Karena saking makanya doa ingin cepat dikabul itu harus dengan dibarengi dengan ucapan nadar. Misalnya, lamun salaki dek kenyang urang mah nadar. Puasa lagi. Ibu udah naon di ngalayani si bapak malu. Batur mah saminggu 2 kali, ieu mah hayang saputing 6 kali. Hayang LSR misalnya. Nadar. Boleh. Yang ketiga kaparoh. Kaparoh itu kiparat. Nanti akan dibahas kaparoh. Itu yang kedua. Saum sunnah. Puasa Daud. 9-10 Muharram. 8-9 Dzulhijjah. 6 hari di bulan Syawal, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu hukumnya sunnah. Saum Senin, Kamis, daun saum Sa'ban. Supaya kuat di bulan Ramadan, mau saum di bulan Sa'ban agar latihan itu sunat. Kan ada Ustaz, dan cek Ustaz itu cenangaran udah 15 tanggal 15 ke sana, tidak apa? Tutup buku. Tutup buku. Artinya yang tidak biasa saum, yang biasa saum tetap lanjutkan. Kemudian saum makruh, tidak boleh, lebih baik ditinggalkan. Pertama khusus hari Sabtu, karena anak saya lahir Sabtu, khususnya saumnya setiap Sabtu, itu makruh. Yang kedua khusus Ahad atau khusus tanggal 10 Muharram. Sebab niru Yahudi Nasrani harus dibarengi. Nanti yang tadi itu 9, 10. Kemudian musafir, makruh dalam perjalanan, minimal jalan kaki selama 2 hari 2 malam. Itu makruh melaksanakan saum sebab takut pingsan di perjalanan. Kemudian saum Arafah buat haji. Urang mah keur haji, hayang saum, hayang sebut gagah. Lebih baik lebih tidak saum. Soal makanan banyak dan capek. Wukuf Arafah itu capek teh. Capek naon? Siap bis ini masuk ke bis. Siap keluar menuju ini. Masih ada untang banting. Kemudian makruh hamil atau dalam menyusui. Gara-gara hamil, bayi takut itu kurang apa. Kemudian sakit. Tapi bukan sakit. Sakit apa Bu? Buka puasa. Ini roromeheun. Bukan gitu mah. Sakit hati. Jauh apa itu? Jauh. Kunaon make buka, teh gaduh panyawat bausuh. Enggak masuk itu mah. Yang ini yang perlu memerlukan makan obat. Kemudian haram ini saum, yaitu 1 saum Syawal. 10 sampai 13 bulan Dzul yang disebut hari tasyrik. Tasyrik itu diambil dari kata saroko, moncorong. Jadi waktu namanya daging gitu. Daging tas dikurbankan.
Beda awas, kurban jeung kurban. Ai kurban mah kukop mendekatkan diri, ari kukap mah kurban eta teh loba kabingung. Abdi nuju kurban ieu. Loba kabingung eta teh. Kemudian hanya Jumat saja haram itu. Kemudian sunat hari Sak, ragu-ragu apakah ini tanggal 1 Syawal atau masih di bulan Ramadan, ragu-ragu. Nah itu hukumnya haram. Harus tanamkan, yakin. Saya mah menurut keyakinan ilmu saya bahwa sekarang belum jatuh tanggal 1. Oh keyakinan saya ternyata sudah jatuh tanggal 1 Syawal. Kemudian saum wisol, biasanya di Jawa termasuk di daerah Cirebon. Kan dulu itu pernah datang saumnya sampai 7 hari tidak makan tidak minum. Banyak yang ingin jadi dalang diantaranya Tenurapi Kadek, termasuk supaya kasihan gitu. Di mana eta di daerah Palimanan Arjawinangun Balayan teh gitu. Kenapa apa? Baheula fungsi ngastrol di ditu di Cirebon gitu sampai ke apa. Nah itu di antara saum misol disambung 3 hari tambah. Jadi saum mulai Senin buka-buka nanti Rabu itu haram. Kemudian selamanya saum selamanya. Kemudian head dalam keadaan head atau apa? Gara-gara tidak ada makanan, tidak disuplai oleh suami, ngadokol itu saum. Padahal dalam keadaan apa? Itu hukumnya apa? Haram. Nah, daun sampo, dedaunan, makan silakan. Artinya daripada saum menjadi nilai azab, lebih baik berbuka. Nah itu dalam hukum saum ada 4 hukum saum. Jadi ada wajib, sunnah, makruh, haram. Ini menurut kajian fikih. Kalau safar ke Pelabuhan Ratu gimana? Kira-kira kalau jalan ke Pelabuhan Ratu kira-kira minimal kan 2 hari 2 malam jalan kaki. Kira-kira berapa? Belum nyobain. Oh, naik mobil mah tidak. Ini mah di sana contohnya boleh berbuka itu perjalanan dengan menggunakan kaki selama 2 hari 2 malam, maka itu diperbolehkan. Nanti akan dibahas ukuran kilonya. Nah ini penentuan sumu liruyati waftiru liruyati. Jadi mulailah kamu berpuasa dengan melihat bulan dan mulailah berlebaran dengan melihat bulan. Bila tidak terlihat, nah ini fa'in gumma alaikum fakmilu iddata salasin. Sempurnakan 30 hari. Oh, gini semacam kemarin. Mohon maaf, kemarin itu Ustaz cenah kenapa ya teh can arek tarawih teh jadi moal cenah. Gini, kenapa kan seharusnya idealnya bisa dilihat itu 6,4 elongasinya. Itu 6,4. Sedangkan kemarin itu hanya 6 tanpa opat. Sedangkan yang 6,4 itu cuma 1 titik, yaitu di Aceh. Jadi berdasarkan hitungan paksa itu mah nggak bisa, sekalipun cuaca cerah. Nah itu kalau menurut teori ilmu hisab. Jadi ada hisab, perhitungan, ada ru'yah, melihat, ada penentuan ketetapan yang disebut isbat. Jadi ru'yah, hisab, ru'yah, isbat, fa'in guma. Nah kemudian dihisab, dihitung. Fa'in guma alaikum fakdurulah. Bila tidak nampak oleh maka kadarkanlah, yaitu ditentukan oleh siapa? Menteri Agama. Fakdurulah di sini maknanya apa? Kemudian genapkan 30 hari atau gunakan ilmu apa? Hisab. Fakdurulah itu. Nah, ini berbagai pendapat ini. Namanya pendapat. Gak usah disangkal, silakan. Tidak sah penentuan awal Ramadan dengan mengikuti Al-Munazim, yaitu ahli binsang, artinya ahli palak. Jadi kudu harus dilihat dengan mata. Itu menurut Imam Al-Malikiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah, orang-orang yang berpegang pada hasil perhitungan hisab dalam penetapan hilal hukumnya sesat. Muhammadiyah mah sebelum ru'yat sudah menentukan.
kalau ini bertentangan dengan kata yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Jadi sekali-kali ikut lihat. Kemana? Taimah di domda kan ada khusus di atas, khusus di Pelabuhan Ratu. Jadi sekali-kali pada bawa tram ke sana. Di atas apa? Nah, makanya kemarin itu akhirnya tidak bisa. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa menghitung daripada pusing menghitung. Silahkan buka di HP di Play Store Hisab Lapal. Coba. Kemudian nanti dalam bentuk gambar giginya pindahkan kan itu lambuan pindahkan ke Sukabumi. Lokasinya Sukabumi. Itu otomatis hitungan. Tinggal misalkan Ramadan itu bulan ke berapa? 9, pijit aja angka 9. Syawal itu bulan ke-10, pijit aja angka 10. Baru tahunnya 1446 Hijriah atau misalnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bisa dibidik sekarang. Termasuk gerhana. Silahkan buka itu di Play Store, Hisab Lapal. Kemudian untuk membidik bulannya yaitu Stellitarium. Bisa dibuka. Tapi harus HP-nya HP minimal Oppo. Ngaran HP perikinit mah kurang. Kan ada Ustad HP-nya perikinit. Ustad cenah itu naon rame-rame dikumpulin masjid. Astagfirullah. Padahal seminggu sebelumnya sudah disebarkan khutbah gerhana akan terjadi. Sudah disebarkan. Itu apa ada HP naon tah? Apalagi Ustad yang mengharamkan HP. Jadi mohon maaf secara pribadi tengah rangka penting ini. Ternyata ilmu bisa dibuka dari sini. Jadi banyak aplikasi termasuk Palak misalnya. Siapa Bapak ini namanya? Pak Esa. Pak Esa lahir misalnya Selasa. Selasa nyaktunya 3. Arek melasnaon ka poe Selasa Pak Esa teh. Jadi 3 tambah 3 6. Dihitung akar, tangkal, daun, kemang, buah, akar jadi kudu ngakui. Tinggi, gede akar. Sebab manusia punya naktu masing-masing. Jumat 6. Tapi Pak Ustaz, ngelakuin ya Pak Esa yuk. Kalau nanamnya hari apa? Hari Senin berarti 3 sama 4 itu Senin kan 4 jadi 7. Jadi akar, tangkal, daun, kembang, buah, akar, tangkal, pelak jinjing. Oh kayak raya. Punya material kayak. Hari Kamis, Pak. Sih kan dibuka di itu ada. Dibuka deh. Itu diantaranya. Ini. Nah itu mah namanya ilmu hisab astrologi. Kalau yang sering geluti mah itu namanya hisab astronomi. Jadi makanya kalau ada ustad tepati kabita cenah naon bulan kada ditu mah hayang pokona mah cenah lobas tamu kita tah ilmuna kope dibikeun kitabna. Nyata kitab astrologi ada kitabnya Abu Masar Palaki. Nah makanya pernah sekali dicoba-coba gitu datang tamu. Untung istri nyalingan, "Bos, urang, masih gak dukun hewa." Padahal nggak ada duit. Kita TikTok atau Pak Ustaz live? Nggak mau. Ilmu dukun itu dianggapnya gitu. Memang itu diantaranya. Padahal banyak ustaz kiai yang membuka semacam itu. Bagaimana hobinya? Ini kan ini astronomi, jadi tugasnya cuma 4. Pertama menentukan awal akhir bulan. Yang kedua menentukan gerhana kapan, yang ketiga menentukan arah kiblat, dan yang berikutnya membuat jadwal imsakiyah. Jadi kami yang membuat jadwal imsakiyah itu, termasuk Kota Marjake can bisa nyeun, ngadawan nyeun di kabupaten. Nah, kebetulan kan tim ahlinya udah pada meninggal, kasihan Kota Marja. Jadi belum ada kadarnya. Padahal lumayan tah, sekali sidang mah diangklopan. Apalagi kemarin minta itu Kalimantan. Kemudian Maluku minta dari Jawa Barat tim ahli yang membidik di sana, lumayan di sidang itu sama pengadilan agama. Nah ini terkait haruskah masalah ini
kesatuan dunia, wihdatul matla. Jadi boleh berpuasa kalau dalam satu matla. Beda matla boleh menentukannya masing-masing. Itu menurut Imam Hanafi dan Hambali. Kemudian boleh berbeda, ta'adul matla, berbeda. Itu menurut Imam siapa? Imam Syafi'i. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dari sini jadi mubalighah bisa menyampaikan ini. Tinggal diisikan aja ke laptop. Yang Ustad anu teu make nu kieu mah elek yang menang ieu hebetna gitu. Pan aya ustad nu anti kana naon? Kana laptop. Eta teh cenah pagawean jahiliyah Yahudi. Astagfirullah. Jadi yang bodoh. Padahal Rasul menyatakan rohimallah. Allah akan memberikan kasih sayang. Siapa? Man hafidho lisana, yaitu mereka yang menjaga lisan. Wa arafa zamana, yang tahu perkembangan zaman. Ini zaman ke wayan hutan itu. Wastaqoma thariqatu, hidup harus sesuai aturan. Oh ini mohon maaf sampai jam berapa bisi kawan siang teh? Sampai jam berapa? Sampai dulu aja. Nah, gawe. Enggak, maksudnya takut mengganggu kerja gitu. Takut mengganggu kerja. Hah? Ya, sekarang katanya sampai jam 10. Sekarang sudah jam berapa? 10 kurang ya? Nah, ya, sedikit lagi. Nah, ini perbedaan-perbedaan. Kapan? Nah, ini ada 7 aliran. Ruyat. Jadi kalau ada Ruyatul Nasional NU, Ruyatul Internasional HTI. Jadi HTI mah ketika hasilnya di mana? Di Eropa, kita pun ikut tahu. Kalau NU mah di kita tidak berhasil, maka nggak usah ikut sama apa. Contoh, Idul Fitri sekarang di Indonesia tanggal 31, kan Arab mah tanggal 30. Nah, nggak usah ikut sama Arab gitu. Nah, itu dia. Ruyatul Mekah DI, hari DI mah kumaha di Mekah. Mun Mekah ahad Dewan Dakwah. Nah, kemudian menggunakan hisab, ada wujudul hilal. Ini Muhammadiyah. Yang penting hilal dianggap ada. Istima itu konjungsi sebelum matahari terbenam. Nah, itu dianggap sudah ba'dal maghrib apa? Awal syahrin. Awal bulan. Kemudian imkan ru'yah. Ini depan kemana? Mungkin bisa dilihat. Kemudian Jawa yang menggunakan asepon, yang macam tadi pon, wage. Nah, itu dihitung. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan ibu-ibu pulang dari sini mampu membuat kalender. Siap? 10 menit bisa. 10 menit. Termasuk ibu misalnya lahir tanggal 7 tahun 62, jatuh hari apa? Bisa langsung 10 menit bisa lancar. Termasuk membidik arah kiblat itu 10 menit. Nanti insya Allah triknya Oh iya udah gak sabar. Itu insya Allah 10 menit bisa 10 menit. Nah baru menentukan gerhana itu tak gitu. Itu kemudian Jawa Aboge ini dengan semacam ini yang berlaku di Semarang. Ya HTI Hizbut Tahrir. Nah ini. Nah ini. Nah makan minum kalau lupa tidak batal, dah lupa. Tidak kodok, dah lupa. Tidak dosa, dah lupa. Tidak usah diden, dah lupa. Kemudian salah, batal. Oh sugante. Ya teh lain inuman lego we. Nah, salah. Dikira batal teh dahar wungkul. Maka kemarin ada nanya, Ustad ari batalkeun saum teh sabaraha? Aku tilu. Nah, asa singkat hiji nangtung bari ngarokok. Bener. Nu kadua, diuk bari dahar di warung Padang. Bener. Nu katilu nangkuban bari marsotkeun kolor. Bener. Jadi tilu nama teh nangtung. Nangtung korosotkeun kolor. Nangtung duduk. Nangtung deh nangtung. Nangtung bari ngarokok. Bari ngarokok jadi Padang ya. Salah. Nah, batal. Kodok, harus kodok. Tidak dosa. Tidak.
tidak didenda, tidak, namanya juga kesalahan. Karena sekarang sengaja undur, batal. Wajib kodok, tidak dosa, tidak didenda karena undur sakit. Sengaja tanpa undur, batal. Wajib apa? Kodok, dosa, denda. Oh. Nah gitu, apal-apal eta insyaallah. Kiparat. Nah, ndorok-dokeun ya. Kiparat. Tentu bebaskan budak. Kurang lebih 100 dinar. Berarti sekitar 100 juta. Gara-gara hubungan suami istri di siang hari. Kudu bayar denda tah. Lupa. Ternyata tidak ada budaknya di Indonesia. Harus saum puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata tuh bisa dah lulus 2 bulan baru 2 bulan, sebulan istri pun beri makan 60 miskin, satu orangnya 1 mud. Samudnya ya salah tersaparapat saurangna. Berarti lamun 60 kali salah tersaparapat berapa? Ya 75 liter. 75 liter. Sekarang ketentuan sengaja. Nah, misalnya salah membatalkan. Siang hari sedang berpuasa ngedekul. Ngamen. Kemudian hanya di bulan khusus hanya suami jadi awal mah henteu. Sebab tidak ada pemaksaan istri suami mah urang hayang bapak dikitu ku bapak yeuna henteu gitu. Tapi laki kita kena dendanya siapa? Laki-laki. Kena awalnya. Siapa kena? Ayo kena denda siapa? Laki-laki. Perempuan tidak kena denda. Artinya tidak usah membebaskan anak, tidak usah berpuasa, tidak usah laki-lakinya tahan kudu. Nah itu diantaranya dispensasi. Nah ini Maridon. Jadi dalam keadaan sakit, perjalanan boleh diganti dengan hari akhir. Nah ini sakit. Nah ini sakit yaitu semakin parah boleh buka. Kemudian tertunda pulih. Jadi kuduna puasa tapi dia masih sakit. Sakit. Kemudian dalam keadaan ya. Yaitu mubah. Yaitu 89 sok jadi kamana tah. Pokoknya coba ya lupa. Tapi jalan kaki. Jalan kaki. Bukan pakai kendaraan. Jalan kaki. Kemudian pokoknya keluar dari rumah. Yang tidak mampu. Nah, misalnya gara-gara apa? Sudah tua, renta atau tidak seharusnya saum tapi itu cager kene ya sakit. Nah, enggak usah itu. Enggak usah saum. Ini wajib dikodok, ini mah wajib bagi siapa? Yang tidak sembuh dan sudah tua. Itu mah wajib dikodok saja. Nah, yang hamil yang wajib kodok, wajib fidyah. Anu naon mah? Hamil dan menyusui. Menyusui anak. Iya, menyusui anak. Anak tua. Kemudian ini sunnah dalam berpuasa yaitu mengakhirkan sahur. Jadi jangan terlalu malam, ya sekitar 15 menit lagi ke beduk. Mempercepat iftar, jangan bilang, oh saya masih kuat, malah buka kewe jam 1 malam. Boleh. Tidak bicara kotor, padongeng ngalir, urang baheula senang bobogohan jeung si eta. Buat teu ka parargat urang. Boleh. Sama orang ada. Kemudian harus memperbanyak baca apa? Al-Qur'an. Kemudian infak perbanyak. Tidak mengandung apa? Bersahwat mubah. Contoh, teu pira ningali liwat eta kebo. Aduh, kita eta. Indah. Neng mumun. Kan neng mumun teh muni. Alut-alutan ku bageus jeung neng sasa, neng sapi. Timbul sawat. Neng bolinya domba. Enggak boleh tak. Kemudian memberi apa? Memberi iftar. Jadi sunat tak. Infak sedekah untuk takjil. Haram berpuasa nih.
Pertama ketika Idul ada 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari Jumat saja haram. Hari Sabtu tadi yang meragukan. Iktikaf. Nah, ini harus iktikaf. Apa iktikaf? Persyaratannya, hukumnya, rukunnya, larangannya, yang dibolehkan, yang membatalkannya. Nah, bahasa absun nafsi anit tasarrufatil adiyah, itu memanjarakan diri sendiri dan melakukan suatu yang biasa. Istilah lusuk fil masjid. Ya. Syaratnya. Nah, pertama menurut Quran. Ini menurut Qurannya. Nah, jadi kata siapa iktikaf tidak boleh? Pak mau kemana? Mau iktikaf? Ah nggak mau, saya mau domakap saja. Itu mah kada demas 17 Agustusan. Nah, hukum. Nah ini. Jadi sunnah Ramadan iktikaf wajib nadar pokoknya cacare kanan budak lamun pager kan ada banyak budak teh tapi nggak ada kanak pager itu di antaranya syarat teh kalau ingin anak jadi soleh kudu tobat ibunya sholat tobat tekun khusus buat anak usolli sunatan tobat rokaataini lillahi ta'ala Fatihah ayat kursi kulhu 5 kali palak binas 1 kali silahkan pinta suami bana loai kabita pamajikan batur sholat tobat kita sholat tobat bayana pusing buka pamajikan teh ngan bagana teh lamun salaki gede duit we aya teh gede duit macam urut we tah kudu sholat tobat suaminya ada itu boleh dilakukan saat tobat itu boleh malam boleh siang yang tidak boleh itu setelah subuh dan setelah sholat asar mutakib iktikaf. Nah ini muslim berakal mumayyiz kemudian niatnya kemudian di masjid jami menurut Imam Hanafi tapi boleh menurut Imam Maliki masjid Manawe penting masjid ulah sote di pipir WC kemudian masjid di rumah takut kalau masjidnya jauh takut ada penjahat di rumah saja boleh iktikaf. Kemudian menurut Imam Hanafi khusus wanita menetap menurut Hanafi hambali sebentar nu penting diukeula di masjid sakedeung 10 menit iktikaf keneh jadi kan. Kemudian Imam Malik yaitu 1 hari 1 malam ta aina teh malam misalnya tanggal 26 Ramadan sehari tah sampai buka. Nah malamnya malam 27-nya semalam. Jadi sehari semalam. Boleh. Mau tiap malam dari tanggal 20 boleh. Kemudian Imam Syafi'i sekedar lewat ya buka ke masjid. Set. Eta ge iktikaf keneh cenah. Asal ulah bari liwat, pret itu ulah bari itu. Dalam keadaan bersih punya atau dalam keadaan tidak boleh. Harus dalam keadaan apa? Beres. Itu punya nilai iktikaf menurut Imam Syafi'i. Batal ini iktikaf. Nah, wala tubasu antum akifuna. Itu tidak boleh campur mereka itu selama iktikaf. Ijtima sepakat itu. Keluar dari masjid karena mau buang air, jadi niat lagi iktikaf kencing niat nawa itu takif fi hadal masjid itu. Kemudian makan minum. Ini beres iktikaf, lapar nih. Minum pula makan. Batal. Menurut jumhur. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak batal. Silakan ketika iktikaf mawa kopi, susu, iktikaf subhanallah. Kopi dulu boleh, tidak batal. Menjenguk, Pak, itu bagaimana? Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Misalnya ketika iktikaf, kebetulan tetangga sakit, nengok dulu, balik ke masjid, itu harus niat lagi. Murtad, keluar Islam, mabuk, ataupun nifas bagi perempuan. Ini boleh. Yang diperbolehkan, yaitu makan minum, makruh atau tidak, boleh. Jadi ketika apa? Iktikaf. Ada yang menyatakan makruh, ada yang tidak
Kedua, tidur. Jumhur ulama ada yang menyatakan ketika itikaf perut sare makruh. Sampai tidak makruh, sah saja. Jadi sare menjadi nilai ibadah. Bicara diam, bicara atau diam. Berhias boleh. Misalnya ketika itikaf pasang shadow, lipstick boleh. Berhias, pakai wangi-wangian sunat. Itu menurut fikih. Lain jajanan anu bikin PPT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan tidak ada yang tanyakan. Kan ada istilah malu bertanya sesat. Jangan. Banyak bertanya memalukan. Jangan banyak bertanya memalukan kan? Demikianlah teman-teman, hari ini kita sudah menyelesaikan pengajian kita, dan khusus untuk edisi ini tidak ada tanya jawab. Tanya jawab nanti kita akan mulai pada pengajian berikutnya. Terima kasih Pak Kiai Haji Mbah Misbah AG MPD. Terima kasih Bu Kadis yang sudah menemani, dan terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.